Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nonton video Tania ini jam berapa ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Tania dengan materi yang kedua yaitu tentang operasional deposito. Baiklah, apa aja sih materi yang akan Tania jelaskan di sini? Materi yang akan Tania jelaskan tentang operasional deposito itu terbagi atas 5, yaitu yang pertama pengertian deposito, yang kedua jenis-jenis deposito, yang ketiga fungsi deposito, yang keempat manfaat deposito, yang kelima karakteristik dari deposito sendirinya. Baiklah, materi pertama yang akan Tania jelaskan yaitu pengertian dari deposito. Apa sih deposito? Definisi dari deposito sendiri yaitu suatu layanan perbankan di mana masyarakat atau pihak ketiga bisa menyimpan dananya di bank yang penarikannya dilakukan sesuai dengan perjanjian antar bank dan pihak penyimpannya. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 angka 7, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis deposito. Apa saja sih jenis-jenis deposito? Jenis-jenis deposito terbagi atas 3. Yang pertama yaitu adanya jenis deposito berjangka. Apa sih jenis deposito berjangka itu? Jenis deposito berjangka itu merupakan jenis tabungan berjangka penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu saja. Deposito berjangka ini telah diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun suatu lembaga tertentu. Uangnya yang disimpan hanya dapat diambil saat jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada bilirnya. Deposito jenis ini juga merupakan jenis deposito yang umum dikenal oleh masyarakat. Yang kedua yaitu adanya sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu merupakan suatu deposito yang diterbitkan atas tunjuk dalam sebuah bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau suatu lembaga tertentu, sehingga bisa dipindah tangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Selanjutnya itu adanya deposito on call. Apa sih deposito on call itu? Deposito on call itu yang merupakan tabungan yang berjangka waktu penyimpanannya yang sangat relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar. Yang selanjutnya itu adanya fungsi deposito. Fungsi deposito terbagi atas 2, yaitu yang pertama fungsi intern, yang kedua yaitu fungsi ekstern. Apa sih fungsi deposito dari fungsi intern? Fungsi intern yaitu adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas atau kegiatan operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena harus mempunyai limit waktu. Sedangkan fungsi ekstern ini juga berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yakninya untuk suatu lembaga penggerak pada bidang jasa dan mempermudah pembayaran uang. Selanjutnya yaitu adanya manfaat deposito. Manfaat deposito ini terbagi atas 3 segi. Yang pertama yaitu dari segi bank. Apa sih fungsi dari segi bank? Yaitu sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum. Yang kedua itu dari segi deposan. Apa sih dari segi deposan ini? Deposito yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lainnya. Selain itu dapat memperoleh suatu jaminan kredit serta juga dapat mengelola keuangan
terencana sesuai dengan kebutuhan dan juga jangka waktu depositonya. Yang ketiga yaitu dari segi perkembangan ekonomi. Dana yang terhimpun oleh suatu bank tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit akan digunakan secara maksimal dalam suatu rangka keperluan produktif, oleh karenanya secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Keuntungan dari deposito sendiri yaitu suku bunga deposito lebih tinggi daripada produk tabungan lainnya. Yang kedua yaitu relatif aman karena sudah terjamin LPS yaitu lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga itu resikonya lebih rendah. Yang keempat itu kemudahan suatu akses. Yang kelima bisa dijadikan sebagai suatu jaminan kredit. Dan yang terakhir itu syarat untuk mendapat deposito itu sangat mudah. Yang selanjutnya yaitu adanya karakteristik dari deposito sendiri, yaitu terbagi atas 6. Yang pertama yaitu adanya setoran minimal dalam deposito. Setoran minimal dalam deposito ini tidak sama dengan membuka tabungan, yaitu yang dibuka dengan jumlah yang kecil. Penempatan uang untuk dapat membuka deposito ini membutuhkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kita dalam awal menabung. Yang kedua yaitu jangka waktu. Penetapan deposito ini juga mengharuskan adanya pengedapan dana dalam jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang selanjutnya itu adanya bunga deposito. Bunga deposito yang dapat diperoleh biasanya lebih besar daripada bunga tabungan. Jadi secara otomatis dana yang dimiliki akan berkembang lebih cepat. Yang keempat yaitu resikonya lebih rendah. Yang kelima yaitu biaya ADM dan pajak. Tingkat pada suku yang kelima yaitu biaya ADM dan pajak. Biaya administration atau biaya administrasi dan pajak bulanan ini tidak akan ditemukan pada deposito karena pajak deposito dihitung dari hasil bunga deposito saja. Yang keenam yaitu jika kita terpaksa harus mencairkan deposito ini, jika suatu saat nasabah harus mencairkan deposito, biasanya bank juga akan mengenakan denda atau penalti pada penarikan dana deposito yang belum pada jatuh temponya yang sudah diambil. Jumlah dendanya juga bervariasi atau tergantung kebijakan masing-masing. Cara membuka deposito sendiri yaitu yang pertama pilih produk deposito yang kita inginkan. Yang kedua yaitu mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga yaitu membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku. Yang ketiga, yang keempat, apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima yaitu melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam, jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Dan yang terakhir yaitu simpan bukti kepemilikan deposito dan dibawa jika kita sudah pada tepat jatuh temponya. Yang selanjutnya yaitu cara mencairkan deposito. Cara mencairkan deposito itu yang pertama yaitu melakukan pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Apabila belum jatuh tempo tapi kita sudah mengambilnya, maka kita akan dikenakan penalti. Yang kedua itu Anda diharuskan membawa biljet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga yaitu petugas akan memproses dana Anda. Yang keempat, Anda akan diberikan slip pencair dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang kelima itu petugas bank akan meminta Anda untuk mendatatangani kedua slip tersebut. Yang keenam itu bank akan mentransfer dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda.
Baiklah, sekian dari materi saya tentang penyampaian operasional deposito. Apabila ada kata yang kurang, saya pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Makasih, dadah.